Makanya saya tadi kan menyebutkan bahwa saya lebih menitik beratkan kepada kebersihan, lomba kebersihan. Sebenarnya saya terinspirasi dengan ya sekarang lagi booming di Cirebon kan ada 5 orang pemuda yang menggerakkan ya yang di pantai Cirebon itu tanggal 12 13. Oh iya, ini Itu organisasi luar biasa. organisasi kepemuda. 5 orang membersihkan pantai itu ya. Membersihkan itu menggerakkan membersihkan semua. pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara penonton di rumah. Kembali saya Afif Rifai hadir di podcast Apa Jare ya, dan saudara-saudara di rumah bahwa ini masih berkaitan di hari kemerdekaan. Tentunya podcast kesempatan kali ini juga yang akan kita bahas tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Namun kita potret dari sisi yang lain, yaitu musyawarah kerja kepala sekolah SMP Negeri Kabupaten Cirebon. Apa sih kegiatan-kegiatan dari MKKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah. Dan bersama saya di kesempatan kali ini saya hadirkan ada Sekretaris 2 MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon, ada Pak Hermawan MPD. Selamat apa kabarnya nih Pak Hermawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini masih kegiatan tak Pak? Masih. Kegiatan Hari Kemerdekaan? Siap, masih betul. Oh, nah ini kegiatan Hari Kemerdekaan MKKS apa saja Pak? Kegiatannya kita ngintek ke Kabupaten Cirebon, di mana kegiatan itu dari rangkaian upacara pengibaran bendera tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, untuk sekolah-sekolah ya masing-masing ada kegiatan sendiri-sendiri. Bahkan di kecamatan-kecamatan juga sekolah juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi ada tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan, kemudian tingkat sekolah. Itu semuanya kita ikuti. Sebelum 17 Agustus juga ada Pak rangkaian kegiatan? Biasanya sudah ada rangkaian kegiatan. Apa itu Pak Hermawan? Mulai dari ada jalan santai, ada senam bersama, kemudian di tingkat kecamatan juga ada jalan santai. Di tingkat sekolahnya ya sudah mulai itu kegiatan-kegiatan, mulai dari ke lomba kebersihan dan lain-lain. Tapi waktunya memang tidak sama sekolah satu dengan yang lainnya, tapi dalam satu rangkaian itu. Biasanya sampai dengan besok nih. Biasanya tanggal 19 ya. Tanggal 19 biasanya sampai tanggal 19. Umumnya itu rangkaian kegiatannya itu ya MKKS. Betul. Dan ini masing-masing apakah atas petunjuk MKKS atau diserahkan ke sekolah masing-masing, Pak Hermawan? MKKS hanya memberikan arahan bahwa silakan sekolah-sekolah itu melaksanakan kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sumber dayanya masing-masing. Juga karena ada kegiatan yang bertingkat tadi, mulai dari kabupaten, kecamatan, juga tingkat sekolah. Jadi pada umumnya sih mereka atau sekolah-sekolah itu punya kreativitasnya sendiri-sendiri dalam melaksanakan memperingati HUT kemerdekaan seperti itu. Ada tidak misalnya MKKS hanya memberikan petunjuk, misalnya ini nanti masing-masing itu sekolah masing-masing kearifan lokalnya dimunculkan kayak permainan-permainan tradisional. Ya seperti itu, memang seperti itu munculnya. Ini sudah biasa dilaksanakan. Ya paling umum sih lomba-lomba kearifan lokal, lomba-lomba tradisional kan sudah biasa seperti itu. Tapi nanti biasanya kreativitas sekolah-sekolah itu nanti ada perbedaannya. Misalnya ada yang kemarin itu ada yang pawai ya, atau apa tuh namanya, karnaval. Nah, seperti itu. Mereka ada siswanya punya tiap kelas dengan bajunya masing-masing, apakah baju tema-tema perjuangan atau tema cita-cita dan sebagainya. Baju adat mungkin ya. Adat dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Oke, Pak Hermawan sambil minum Pak. Ayo, silakan Pak. Siap. Pak Hermawan, ini tapi tetap kan MKKS ini memantau kan kegiatan di setiap sekolah kan, sekolah-sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Cirebon. Oke Pak Hermawan, apa sih biasanya yang dilombakan itu yang selalu ada setiap tahun dari MKKS itu, masing-masing sekolah itu? Yang pertama lomba tradisional ya, sudah biasa lah di tiap sekolah itu ada tarik tambang, balap karung seperti itu ya masih ada.
Kemudian lomba kebersihan. Kalau di sekolah saya sendiri ada lomba kebersihan. Lomba kebersihan kelas atau gimana? Lomba kebersihan kelas, antar kelas. Oh, antar kelas. Ya. Karena ya kita mengambil momen yang bagus, yang baik, mendekatkan diri, tema perjuangan gitu ya. Kalau lomba-lomba tradisional saja barangkali nanti semakin anak tidak memahami lah arti daripada memperingati hari kemerdekaan, di mana kemerdekaan itu kan dicapai dengan perjuangan. Untuk mencapai hari kemerdekaan itu kan sungguh luar biasa. Untuk itu kan kita perlu mensyukuri. Nah, mensyukurinya itu kalau sekolah saya itu antara lain juga dengan lomba kebersihan. Karena dengan menciptakan kelas-kelas yang bersih, berarti sekolah kita bersih. Itu tanda suatu bersyukur bahwa negara kita sudah merdeka, itu anda seperti itu. Oke, dan ini kan diserahkan ke masing-masing sekolah ya. Betul. Kalau Pak Hermawan, ini kebetulan saudara-saudara penonton, Pak Hermawan ini adalah kepala SMP Negeri 1 Mundu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, dan di sana kegiatannya ini untuk merenung agar para peserta didik ini tahu bahwa ini memaknai hari kemerdekaan, diperingati tiap tahun, tidak asal seremonial saja, mereka juga memahami tentang mensyukuri ya, kita merdeka sudah 78 tahun. Itu apa gitu di sana? Ya itu tadi mulai dari rangkaian upacara ya, kemudian kita lomba-lomba kebersihan tadi. Nah, nanti puncaknya besok kalau di sekolah saya itu besok tanggal 19. Dimulai dari jalan santai atau karnaval tadi. Kemudian mengelilingi sekolah kita di Kecamatan Mundu. Kira-kira setelah itu kita akan merenung dulu. Setelah itu sampai kita kumpul semua di lapangan, baru kita sampaikan hikmah daripada memperingati hari kemerdekaan. Setelah itu lomba-lomba. Nah, itu terakhir tuh, baru kemudian pembagian hadiah dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, dan apa sih Pak? Ada tidak dari MKKS itu tema secara umum untuk MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon? Ada tidak temanya itu? Sebenarnya nggak ada ya temanya, nggak ada. Itu diserahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan kearifan lokal kecamatannya masing-masing, sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi itu diserahkan ke masing-masing Ya, sekolah. betul. Oke. Dan ini hingga saat ini ada ini tidak Pak? Persoalan-persoalan kan tetap nih MKKS ini mengkoordinir betul. Memantau. Nah, ada tidak persoalan-persoalan selama hari kemerdekaan ini, kegiatan-kegiatannya gitu Pak? Ya, ada tidak? Sejauh ini tidak ada. Oh, tidak ada permasalahan. Bahkan kita juga kan mensupport kegiatan-kegiatan dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Itu MKKS sampai dengan tingkat kabupaten. Kemarin salah satu contohnya adalah pada saat pada saat upacara peringatan di tingkat kabupaten, itu kita menyiapkan 100 penari topeng untuk kegiatan tari topeng itu massal. Dari MKKS? Iya, dari sekolah-sekolah yang kita tunjuk untuk mengikuti itu. Itu. Jadi ya cukup kolosal menurut saya, karena kan tari topeng harus latihan sedemikian rupa. Itu kegiatan setelah upacara. Jadi itu masing-masing sekolah mengirimkan. Ada tidak latihan bersama dulu, Pak? Ada latihan bersama dulu. Karena ya menyeragamkan tari topeng kadang-kadang ada perbedaan sedikit 1-2 itu. Jadi perlu diseragamkan. Ada latihan bersama sampai 2-3 kali di sebelum di puncaknya di 17 Agustus. Puncaknya di 17 Agustus. Oke, dan itu tadi Pak kegiatan-kegiatan karena saat ini ada sebuah buku bagus Pak Hermawan, itu judulnya bukan 350 tahun dijajah kita itu. Dan di dalamnya itu berisi tentang kegiatan-kegiatan seperti yang sudah kita lakukan, seperti panjat pinang gitu kan, terus balap karung, terus pokoknya kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Ternyata di buku itu dituliskan bahwa di buku itu dijelaskan, katanya itu sengaja dibuat bahwa agar orang kita sudah merdeka kok Pak, panjat pinang untuk mencapai misalnya mendapatkan hadiah itu susah banget sih, di buku itu tuh ada gitu Pak. Iya betul. Nah
Makanya buku itu merupakan kritik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita selama ini di 17-an itu. Katanya harus diganti gitu, Pak. Ada kreativitas lah Iya, betul. perlombaannya itu. Iya, betul. Ya, bukan lagi makan kerupuk dan seterusnya gitu kan. Iya, betul. Iya, kita sudah merdeka kok susah banget gitu. Ngambil itu ngambil hadiah itu. Iya, betul. Nah, kalau pendapat dari Pak Hermawan? Ya setuju sekali. Kalau selama ini kan kita sudah lama bertahun-tahun kegiatannya itu saja, balap karung, lomba apalagi makan kerupuk dan lain Panjat sebagainya. pinang gitu ya. Hanya kita kadang seharusnya sih memang kalau dijelaskan mungkin ada lah ya di balik itu kan ada sebenarnya itu harus ada penjelasan tuh bahwa balap karung misalnya ya kita itu bersusah tadi disampaikan ya bersusah-susah mencapai kemerdekaan kan bisa saja itu disampaikan hanya kan kadang-kadang orang ya terlalu enggak lah wong cuman balap karung aja susah Kan amat pasti harus alasannya jelaskan. yang penting kan meriah. Yang penting kan meriah seperti Iya kan? itu. Nah, kalau menurut saya yaitu harus ada penjelasan supaya ya nilai-nilai pendidikannya harus disampaikan supaya anak menjadi paham bahwa Oke. itu tuh sebenarnya ke arah sana. Pak Hermawan, kalau ini unsur edukasinya di mana gitu, Pak? Kegiatan-kegiatan di setiap sekolah itu ada? Makanya saya tadi kan menyebutkan bahwa saya lebih menitik beratkan kepada kebersihan, lomba kebersihan. Sebenarnya saya terinspirasi dengan ya sekarang lagi booming di Cirebon kan ada 5 orang pemuda yang menggerakkan ya yang di pantai Cirebon itu tanggal 12 13. Oh iya, ini Itu organisasi luar biasa. ya organisasi kepemuda. 5 orang membersihkan pantai itu ya. membersihkan pantai itu Iya, menggerakkan membersihkan semua. pantai. Di sekolahan di SMP juga ada diturunkan. Ada beberapa sekolah yang ikut ke sana, Itu menurut saya luar biasa. Mereka menyampaikan ini loh yang perlu dimerdekakan. Pantai Cirebon nomor 3 se-Indonesia paling kotor. Paling kotor ya, Itu paling buruk. menurut saya luar biasa oleh karena ya mungkin tingkatannya saya di SMP ya untuk kesana mungkin terlalu berat barangkali makanya yang lebih ringan saya lomba kebersihan. Kita sampaikan ini loh penting kebersihan itu. Yang pertama membiasakan diri gaya hidup bersih. Yang kedua kan sekolah kita ini sudah bagus masa membuang sampah aja asal-asalan. Iya, sembarangan. Sembarangan seperti itu. Nah, ini kita juga perlu Jadi edukasi kalau di seperti SMP 1 Mundu itu lebih titik beratnya ke kebersihan. Ya, betul seperti itu. Betul. Itu ya. Kemudian selain itu ada lomba lagi tidak, Pak? Selain kebersihan itu tiap kelas. Satu lagi yang mengena adalah Apa itu? Lomba membuat video. Oh, video Nah, pendek. Iya, video pendek. Nah, ini tentang? juga mereka kaitkan dengan temanya Pak Perjuangan. Jadi mereka mengemas sendiri, membuat videonya, silakan dengan berkelompok dengan kelasnya masing-masing, bahkan wali kelasnya juga terlibat untuk. Ada juga yang bagus. Jadi setelah saya lihat ternyata anak-anak itu sudah cukup. Walaupun hal ini tidak diajarkan, mereka bisa gitu ternyata. Ini perlu diambil kemampuan-kemampuan mereka dalam membuat video. Syutingnya sudah bagus, editingnya juga saya lihat gitu loh, kok ini bisa bagus. Dan tema-tema tentang perjuangannya juga masuk ke situ. Wah, ini saya kira ini bagus nih, lebih bagus daripada yang lain-lain. Tapi saya tetap tidak menghilangkan lomba-lomba yang tadi. Iya, Takutnya tetap tadi gitu tuh, ya. Khawatirnya wah ya. aja lomba Tarik tambang. kok nggak ada, nanti Tarik dikiranya nggak tambangnya. rame atau nggak. Gendong pendil. Iya kan? Betul, Iya. ya itunya ada tapi Oh, tetap kita ada. sudah tambahkan itu. dimasuki unsur-unsur Ya, yang lebih itu ya. kreatif lagi seperti ya. itu. Dan di setiap sekolah seperti itu tuh nggak, Pak? Yang masuk di MKKS itu? Sejauh saya lihat sih ah. masing-masing Mas Afif kreativitasnya masing-masing. Jadi ya saya belum nggak lihat semuanya, tapi saya kira saya lihat itu masing-masing macam-macam akhirnya. Ya, tapi mereka beragam kegiatan itu tapi tetap begitu Pak ya untuk memeriahkan Ya, Hari betul. Kemerdekaan Ya, gitu ya. ya, betul, Oke betul. ya. Dan ini kan MKKS nih Pak. Kontribusi MKKS terhadap di Hari Kemerdekaan kemarin misalnya untuk di Kabupaten Cirebon apa Pak kontribusinya? Ya tadi Selain tadi itu ada tidak? apa ya? Ya itu saja sih upacara di tingkat kabupaten
ada 7 kecamatan penyangga yang kita ikut upacara di sana, yang lain upacara di kecamatan masing-masing. Itu aja, Pak. Itu ya. Oke, dan Pak Hermawan, memantaunya seperti apa nih kegiatan-kegiatan masing-masing SMP? Kan diserahkan ke masing-masing Ya, SMP betul. tuh. Itu MKKS gimana Pak cara memantaunya Pak? Cara memantaunya kita sebenarnya kan setiap sekolah sudah mengirimkan foto-foto kegiatan, foto video kegiatan. Mereka sudah Sebagai bukti ya? sebagai bukti sudah masuk semua dan kita sudah bisa melihat oh ini bagus kreativitasnya seperti itu. Jadi real time sih sebenarnya hari ini di SMP mana kegiatan apa sudah langsung upload seperti itu. Jadi di grup itu sudah ada laporannya. Gitu ya. Oke, dan dari rangkaian kegiatan itu, adakah misalnya salah seorang siswa atau peserta didik ini begitu menonjol gitu, kemudian ini merupakan catatan dari MKKS, nanti bisa diikut sertakan dalam lomba apa gitu? Ada tidak Pak yang menonjol dari sisi prestasi gitu misalnya? Ya ada. Ada. Seperti kemarin kan kita sebelum ini ada kegiatan bintang pelajar ya. Ya, bintang itu juga pelajar. kan Ya, ada kerjasama catat dengan RCTI. MKKS juga ya, kerjasama Itu dengan kan RCTI juga terpantau oleh kita. Oh ini ada bagus. Kemudian kegiatan pokoknya semua itu sebenarnya sudah otomatis terpantau karena semua sekolah melaporkan secara real time setiap kegiatan. Update-nya ya? Update terus. Bahkan siswa-siswa yang berprestasi termasuk yang di tingkat kabupaten ketika 17-an juga kan ada lombanya gitu. Gitu ya. Di tempatnya di depan kantor bupati ada pentas seni. Oh, pentas seni juga di situ. Nah, dari beberapa SMP negeri di Kabupaten Cirebon nih Pak ya, ada tidak pas nanti di tanggal 19 atau di penutupan rangkaian kegiatan MKKS itu mereka menggelar acara pentas seni dan seterusnya, ada tidak Pak? Kalau Informasi yang jadwal, masuk, iya, iya. kalau jadwalnya sih tidak disampaikan. Jadi mereka hanya menyampaikan ketika sedang melaksanakan kegiatan. Jadi nanti kalau umumnya karena HUT kemerdekaannya hari Kamis kemarin tanggal 17, ini kayaknya sih hari ini dan besok tuh 19 seperti kita besok acara puncaknya kegiatan itu. Oh ya, 19 ya. Kalau di SMP Mundu apa itu Pak? Puncaknya Pak? Besok itu? Tanggal Besok 19. karnaval, Oh, karnaval. kemudian Itu di sekolah saja atau lingkungan sekolah muter? di lingkungan sekolah, Ya, yang Berarti kan keluar dari lingkungan sekolah ke masyarakat juga iya, karnavalnya? iya betul. Ya jalan santai lah. Jalan santai, tapi tetap merah putih itu harus tetap ada Betul, gitu ya. betul. Dijelaskan tidak Pak tentang 4 pilar kebangsaan juga ke siswa? Jadi nanti setelah selesai pulang balik lagi ke sekolah baru kita sampaikan hal itu, kemudian dilanjut dengan lomba-lomba. Gitu. Oh, lomba-lombanya pas di terakhir nanti Setelah ya. itu, setelah Iya selesai. kan biasanya murid nih asik bebas nih ya. Nah, itu. Jadi besok pas di penutupan itu yang harus dilakukan oleh murid apa Pak? Apa harus ikutnya merah putih atau bagaimana? Atau baju adat atau bagaimana? Itu sesuai dengan arahan wali kelasnya masing-masing. Nanti kan mereka itu hari ini nih mungkin mereka berdiskusi dulu kita apa nih temanya seperti itu. Apa saja nih keperluannya, apa perlu ikat atau apa dan sebagainya. Bajunya apa. Nah, itu kesepakatan dengan kelasnya sendiri. Pokoknya Jadi semua beda-beda. diserahkan ke kelasnya Diserahkan ke masing-masing kelasnya gitu ya. masing-masing, seperti Ini otonomi kelas. Betul. Oke, tapi tetap dalam koordinasi kepala sekolah Ya, gitu Pak ya. betul, ya. Oke Pak. Nah, SMP 1 Mundu pas di 17-an, ini ada tidak MKKS itu ada misalnya antar sekolah gitu. Perlombaan tidak ada gitu Pak? Ada nggak? Belum ada ya. Oh, belum ada. Ya itu tadi yang ada sih tingkat kabupaten dalam peringatan HUT itu ada lomba pentas seni di tingkat kabupaten. Kabupaten, oke. Itu sudah melalui rangkaian seleksi di tiap subrayon 2 sekolah di tingkat kabupaten. Atau mungkin ada usulan dari MKKS untuk masing-masing sekolah, ada beberapa perlombaan yang wajib di setiap sekolah ini ada gitu. Ada itu nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini benar-benar diserahkan ke sekolah masing-masing. Serahkan sekolah masing-masing. Nah, MKKS koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana Pak? Berkaitan dengan Hari Kemerdekaan itu Pak? Kegiatan-kegiatannya itu? Ya, utamanya sih kegiatan
puncak acara HUT kemerdekaan itu koordinasi pasti karena melibatkan banyak sekolah. Kalau di sekolah masing-masing laporan saja tadi itu melalui grup. Jadi koordinasi yang paling utama adalah pada saat puncak acara HUT proklamasi ya di lapangan Ranggajati itu pasti koordinasi terus karena melibatkan banyak sekolah untuk penampilan tari topeng tadi. Seperti itu. Gitu ya. Kenapa yang dipilih tari topeng, Pak? Ya, mungkin arah tradisional kita kan Cirebon ya? Cirebon itu kan tari topeng gitu. Kenapa tidak sintren gitu misalnya? Nah, tadinya itu kita sempat akan ada sintren, malah kita sempat ingin menyiapkan sampai kolosal 1.000 siswa. Hanya mungkin koordinasinya belum siap. Jadi ya belum lah karena yang 100 aja kemarin kita latihan 2 sampai 3 kali latihannya itu. Belum lagi nanti pada saat pentasnya. Nah, ini sintren pengennya kemarin tuh 1.000. Ya, mungkin tahun depan lah kita laksanakan mungkin seperti itu. Jadi kayaknya nih ngelatihnya harus berapa lama nih? Kalau yang sudah tahu tuh khususnya guru-guru seni budaya yang paling tahu tuh. Mereka ngasih masukan, Pak, kalau 1.000 orang itu minimal 1 bulan. Ini kita kemarin paling 2 mingguan kayaknya nggak cukup katanya. Daripada nanti nggak jelas, nggak karuan, lebih baik nantilah kita koordinasikan lagi. Seperti itu sebenarnya sih. Jadi belum sempat. Jadi ini benar-benar Pak, MKKS itu jadi inisiator ya, ya terutama untuk sekolah-sekolah, lomba kebersihan dan yang lain mungkin seperti itu ya. Mungkin ke depan ada rencana yang lebih ini tidak Pak? NKKS halus lebih dalam tanda petik naik kelas lah gitu. Ya. Lombanya ada tidak Pak? Ya nanti kita setelah lihat laporan-laporan dari yang masuk ini kan nanti kita evaluasi nanti kita rapatkan lagi. Ini kayaknya bagus juga kalau dibuatkan satu blueprintnya supaya lebih mengena lagi tentang memperingati Hari Kemerdekaan. Saya kira akan seperti itu. Jadi sekarang sih kita pantau dulu apa saja nih setiap sekolah yang sudah melaporkan kegiatan ini. Sebenarnya sih cukup menarik sih. Iya, tapi sampai sejauh ini tidak ada persoalan yang berarti gitu Pak ya? Tidak ada ya. Lagian ini cuma perlombaan di Hari Kemerdekaan gitu. Betul. Nah kalau masing-masing sekolah ada gerak jalan santai itu tidak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Iya dipersilakan gitu. Iya dipersilakan. Jadi koridornya tadi sesuai dengan kecamatan masing-masing, kemudian sekolah masing-masing. Karena di tingkat kecamatan juga ada jalan santai, tapi ada juga yang tidak ada. Jadi mangga tidak bisa disamakan. Oke, dan memang saya lihat di tahun ini lebih semarak gitu Pak ya, lebih semarak. Karena ini masing-masing SMP-nya ya, baik SMP negeri swasta juga ini masing-masing mereka bergeliat gitu Pak. Terutama nih pasca pandemi ini Pak. Ya, ini karena mungkin tadi ya ada gedoran semangat dari MKKS itu. Nah, ini di MKKS bidang apa yang biasanya mengkoordinir Hari Kemerdekaan ini Pak? Bidang apa? Atau memang semua MKKS bidang apa Pak? Semua. Jadi tidak salah satu bidang gitu, tidak? Enggak. Berarti ini semua ya, MKKS, pengurus MKKS bidang apapun gitu ya? Betul. Oke, dan mungkin untuk ini Pak, ini kan di Hari Kemerdekaan. Kalau setelah Hari Kemerdekaan, nah bagaimana cara MKKS untuk menumbuhkan budaya literasi gitu Pak di setiap sekolah itu bagaimana gitu Pak? Ada tidak upaya dari MKKS agar geliat literasi ini di Kabupaten Cirebon ini benar-benar menggeliat kembali gitu Pak? Iya. Kalau literasi sebenarnya kan sudah berjalan sudah lama ya, sudah lama. Dan sekarang ini sedang digalakan juga sih sebenarnya karena baru minggu-minggu ini nih kita di sekolah itu keluar namanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan apa itu Pak rapot pendidikan? Rapot pendidikan itu memotret antara lain adalah nilai literasi di suatu sekolah. Jadi pas tadi yang Mas Habib tanyakan minggu-minggu ini baru keluar nilai rapot pendidikan. Nah setiap sekolah itu ada tuh nilainya.
tingkat literasi sekolah itu sampai apa. Oh. Nah, itu bagus. Setelah itu mereka akan mengevaluasi di mana titik lemahnya. Pada umumnya mereka sudah punya cara masing-masing untuk meningkatkan literasi. Oke, salah satunya saya pernah Pak berkunjung ke SMP 2 Sumber. Ternyata di situ bukan hanya SMP 2 Sumber, saya pikir ya, itu sudah anak-anaknya menulis, Ya, betul. kemudian dikumpulkan tulisan itu jadi sebuah antologi bunga rampai, dibukukan gitu Iya, Pak. betul. Iya, saya pikir ini harus terus digalakan gitu Pak. Betul. Masih terus masih terus digalakan. Ini kepala sekolahnya. Iya, kebetulan ada juga ya. Iya, iya. Masih terus digalakan itu. Oleh MKKS gitu Pak. Terus. Oh, ada bidangnya sendiri kalau itu MGMP Bahasa Indonesia. Kebetulan itu yang menangani membidangi itu. Ditangani oleh itu. Jadi betul sekali tuh minggu-minggu ini keluar namanya PBD, proses perencanaan berbasis data. Datanya diambil dari nilai rapot pendidikan tiap sekolah. Di sana tercermin ada nilai literasinya. Sekolah yang literasinya masih belum naik atau masih kurang, nah itu pasti akan meningkatkan itu. Jadi sekarang literasi pun harus menjadi sebuah kebutuhan gitu Pak. Betul Iya sekali, kan? betul sekali. Apalagi seorang guru kan, Betul. menulis, membaca, kemudian juga referensi juga Iya, mereka harus miliki gitu Pak. Iya, Ya? betul. Oke Pak, pertanyaan saya berikutnya nih Pak, berkaitan dengan masih di Hari Kemerdekaan gitu Pak ya. Di Hari Kemerdekaan ini kan tadi Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa tidak ada tema gitu ya. Kita temanya tetap merujuk pada dinas ataupun pemerintah Kabupaten Cirebon gitu ya. Nah itu dengan dinas pendidikan koordinasinya, kemudian dengan pemerintah kabupaten koordinasinya seperti apa Pak? Kemarin itu dalam setiap sekolah kan diserahkan ke masing-masing sekolah tuh kegiatan itu, bagaimana koordinasinya juga? Ada koordinasi Pak? Kalau tingkat kabupaten koordinasinya adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Iya, dinas pendidikan baru kepada MKKS baru kepada kita. Jadi yang ke kabupaten dinas pendidikan koordinasi. Seperti itu. Oke. Dalam waktu dekat apa yang dilakukan oleh MKKS nih Pak? Kegiatan apa maksud saya? Ada kegiatan lagi Pak? Saya kira mungkin evaluasi ini dulu setelah selesai 17 Agustusnya apa hasilnya. Kemudian juga tadi berkaitan dengan literasi, mungkin evaluasi ini itu apa saja sekolah yang harus diambil tindakannya terkait dengan nilai rapot pendidikan. Saya kira itu yang paling dekat sih. Tapi biasanya kan ada Pak, bulan ini kegiatannya ini, bulan ini ada nggak MKKS itu Pak? Ada. Setelah 17-an itu biasanya apa gitu kan? Mungkin nanti Pak Ketua yang tahu. Baik. Oke, Pak Hermawan, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare. Pak Hermawan, sebelum saya tutup silakan closing statement berkaitan dengan di Hari Kemerdekaan ini apa? MKKS Pak, silakan Pak. Pesannya singkat saja Pak. Terima kasih Mas Habib memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Marilah kita meningkatkan proses yang ada di sekolah masing-masing. Utamanya adalah proses pembelajaran, terlebih kita mendekatkan diri dengan tema-tema tentang kemerdekaan supaya siswa-siswa kita tidak lebih menjauh apa nilai-nilai perjuangan yang sudah digalakan oleh para pejuang terdahulu, sehingga walaupun jauh dari 1945 sekarang 2023, anak-anak kita juga tetap bisa merasakan, memahami tentang arti kemerdekaan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Hermawan ya, Sekretaris 2 MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon. Dan saudara-saudara penonton, demikian perbincangan saya dengan Pak Hermawan MPD ya, Sekretaris 2 MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.